Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan lagu pembuka Mada Bakti 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Kita siapkan Tuhan kasihanilah Mada Bakti 179, kemuliaan 194. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita mengenang dan mendoakan Bapak Cornelis Runesi, Ibu Fransina Runesi, Yohana Runesi, Antonius Runesi, dan juga putra Runesi. Bersama itu pula kita mengenang dan mendoakan Ibu Lucy Maitimo dan anak yang terkasih Elton Gabriel yang dipanggil Tuhan kemarin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam pengadilan Kristus. Bentuk pertanggungjawaban yang paling konkret itu adalah sejauh mana kita merawat, menumbuh kembangkan benih-benih yang telah ditaburkan Allah dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam gereja kita. Kita mohonkan supaya rahmat benih-benih iman yang telah ditaburkan dalam hati kita itu boleh bertumbuh, berkembang, dan terutama menghasilkan panen yang berlimpah untuk hidup kita dan juga untuk kehidupan bersama saat kita berelasi, berkomunikasi, hidup bersama dengan orang lain dalam dunia ini. Mari saudari dan saudara, kita menyadari diri sebagai pribadi, orang-orang yang berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah, yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus
Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah, sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi, kepada yang berkenan kenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Rahawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka
Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 9, 5, 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara
dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sehat? Bahagia? Kayaknya tidak berarti. Sehat? Bahagia? Masuk rumah Tuhan itu dengan segala kegalauan, dengan segala pergumulan-pergulatan, minimal ada bahagianya karena ketemu Tuhan. Banyak hal yang dapat kita syukuri dalam hidup ini, banyak hal yang dapat kita kepada Tuhan, kita ungkapkan terima kasih. Dan salah satu hal yang menjadi permenungan kita hari ini, yang patut, perlu, sungguh amat layak dan pantas kita syukuri adalah benih iman yang telah ditaburkan Tuhan di dalam hidup kita. Benih itu sudah menjadi besar, kemudian bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Buah yang berlimpah itu salah satunya adalah kehadiran kita dalam Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-11 hari ini. Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang berkeliling berbuat baik dari desa ke desa, dari kota ke kota. Perbuatan baik yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus ada banyak. Ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia membangkitkan orang-orang mati, ia menolong dan menghibur mereka yang kesusahan dan menderita, dan juga ia mengajarkan kepada orang banyak tentang kabar gembira kerajaan Allah. Ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada orang-orang banyak, Yesus tidak menggunakan contoh-contoh atau teori-teori yang muluk-muluk dan berat, tetapi Yesus menggunakan apa yang dekat dengan kehidupan kita, yang lekat dengan kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Maka ia menggunakan perumpamaan-perumpamaan, analogi-analogi atau perbandingan-perbandingan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Dan saya yakin juga bahwa perumpamaan yang dibartakan kepada kita pada hari ini dapat kita mengerti dengan mudah. Saudara-saudara yang terkasih, tentang kerajaan Allah itu Yesus mengumpamakannya dengan dua hal. Pertama, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di ladang. Dan yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Sebagaimana benih dan biji sesawi yang ditabur bertumbuh dan berkembang, kerajaan Allah yang ditaburkan dalam kehidupan, yang ditaburkan di tanah, itu bertumbuh, berkembang, mengeluarkan tunas yang semakin lama, semakin tinggi, semakin besar, menghasilkan panen yang berlimpah. Di sana pohon-pohon kemudian menjadi perlindungan bagi binatang-binatang di udara. Ia menaungi mereka dari kepanasan, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan hidup mereka. Kerajaan Allah sesederhana itu, dari benih yang kecil, dari biji sesawi yang sangat-sangat kecil, kemudian bertumbuh dan berkembang menghasilkan buah. Semua terjadi begitu saja karena orang yang menabur juga pergi tidur di malam hari dan berkegiatan entah apapun di siang hari. Sang penabur kemudian entah sadar entah tidak sadar, tahu-tahu benih itu sudah menjadi tanaman dan berbuah pada
saatnya. Saudari-saudara yang terkasih, sebagaimana benih dan biji sesawi yang ditabur, proses bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan serta kedalaman hidup rohani kita masing-masing. Di tengah kebisingan dunia, di tengah kesibukan dan keramaian dunia, kerajaan Allah justru bertumbuh dalam keheningan, perlahan, dan akhirnya menjadi besar. Bukankah setiap dari kita yang sudah dibaptis mengakui diri mengikuti Yesus? Keputusan kita mengikuti Yesus justru berawal dari benih-benih kecil yang ditaburkan dalam hidup kita. Contohnya, benih itu dapat berupa sapaan, dapat berupa teladan, dapat berupa juga pengalaman rohani ketika menjumpai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bisa juga benih itu tumbuh dari cinta antara pasangan yang kemudian memutuskan untuk membangun rumah tangga. Ada banyak contoh benih-benih iman yang kecil kemudian bertumbuh dan berkembang besar, dan itu sadar atau tidak kita alami dalam kehidupan ini. Dari benih iman yang kecil itu tumbuhlah rasa cinta dan ketertarikan yang luar biasa akan pribadi Yesus. Itulah iman akan Yesus. Iman berawal dari hal-hal yang sederhana, bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang bombastis, bukan sesuatu yang sifatnya sensasi. Iman dalam pengalaman hidup kita justru sering terjadi melalui peristiwa-peristiwa kecil sederhana. Dan itulah benih iman yang ditaburkan Allah dalam kehidupan ini. Saudari-saudara yang terkasih, saat Tuhan menaburkan benih itu, Ia tidak pernah melapor kepada kita. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja berdasarkan waktunya Dia, berdasarkan kehendaknya, tidak berdasarkan kepentingan, tidak berdasarkan kehendak kita manusia. Saat Tuhan bekerja, Ia bekerja dengan diam-diam. Tidak membuat laporan 1 kali, 3 kali, 2 kali 24 jam kepada kita. Tapi Tuhan terus bekerja di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, dalam kehidupan kita, tanpa harus repot dan memberi informasi kepada kita. Tuhan juga tidak pernah update status bahwa Dia sudah melakukan karya yang luar biasa atas kita, atas dunia ini, atas semua makhluk ciptaannya. Dalam keheningan, dalam kesunyian dunia, Tuhan bekerja merawat, menumbuh kembangkan benih yang sudah ditaburkan di dalam hidup kita. Tanpa sadar, tahu-tahu segala sesuatunya berjalan baik dan teratur. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mengingat kembali keputusan-keputusan awal kita untuk mengikuti Kristus. Mari kita merenungkan kembali semuanya itu dan kita syukuri sebagai bagian dari perjalanan dan pesiarahan iman kita. Mungkin di antara kita ada yang kemudian memutuskan menjadi pengikut Kristus saat sudah dewasa. Ada yang memutuskan menjadi pengikut Kristus sejak kecil karena pilihan terbaik orang tua. Dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam alasan. Mari kita mengenangkan semuanya itu dan melihat serta mensyukuri betapa luar biasanya Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Sampai saat ini kita masih bertahan sebagai pengikut Kristus di tengah terpaan gelombang badai kehidupan masa kini yang mungkin saja bisa menjauhkan kita, bahkan membuat kita mengkhianati Tuhan. Mari kita mengingat semuanya itu dan meminjam istilah pemazmur hari ini, sungguh baik melambungkan syukur kepada Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan.
Kita mensyukuri semua itu, sekaligus juga kita mempersembahkannya kembali kepada Allah untuk selanjutnya benih yang sudah ditaburkan dalam hidup kita, panenan yang kita terima, kita bagikan dalam bentuk apapun, melalui perasaan cinta, perasaan kasih sayang kepada sesama. Saudari-saudara yang terkasih, undangan untuk berbagi hasil panen itu juga merupakan sebenarnya undangan bagi kita untuk sejauh mana merefleksikan kita, merawat dan menumbuh kembangkan benih yang ada dalam hidup kita. Kita perlu berhati-hati pada zaman sekarang ini. Jangan sampai benih yang ditaburkan dalam hati kita bukanlah benih iman yang sejati, melainkan benih sintetis atau benih palsu. Kita sudah capek-capek merawat, menumbuh, kembangkan segala-galanya. Ternyata yang kita rawat ternyata benih yang palsu. Saya kasih contoh. Salah satu bentuk perawatan kita terhadap benih iman yang sudah ditaburkan itu adalah dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap hari Minggu hanya 1 jam lebih. Itu adalah salah satu cara merawat benih iman. Namun kadang terjadi, ternyata benih yang dirawat itu bukanlah benih yang sejati, tetapi benih palsu, sintetis alias plastik bin palsu. Apa contohnya? Contohnya adalah mereka yang datang di gereja, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, kemudian berlutut sedalam-dalamnya, duduk di tempat duduk, bukannya ikut misa, tapi main HP. Saya yakin dan percaya kita yang ikut misa sekarang tidak ada yang begitu. Amin. Tojeng? Tojengan nih. Ya. Mari kita berhati-hati untuk sungguh-sungguh membedakan benih iman yang sejati dan benih palsu. Jangan sampai yang kita tabur dan justru membahayakan adalah benih palsu. Sekarang kan marak dengan beras palsu, ya, plastik yang dibentuk kemudian menjadi beras. Hati-hati, ini membahayakan. Dan dalam iman, benih-benih yang palsu juga membahayakan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, apa yang harus kita perbuat selanjutnya? Santo Paulus dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita supaya benih yang telah ditaburkan dalam hati kita yang kemudian panenannya itu kita hasilkan dan kita bagikan dengan orang lain dalam sukacita, dalam kebahagiaan dan kegembiraan hidup iman kita, menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah pada pengadilan Tuhan nantinya, pada pengadilan Kristus bila saatnya tiba. Dan apa yang kita perlu perbuat untuk merawat benih itu? Santo Paulus mengatakan, sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Berjuanglah saudari-saudara yang terkasih, supaya kita berkenan kepada Allah sepanjang hidup kita. Benih yang ada dalam hidup kita masih akan bertumbuh dan berkembang. Benih itu juga sudah kita bagikan, sudah kita panen bersama dengan orang lain. Nah, mari kita jaga supaya semuanya itu menjadikan kita berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Benih yang kecil perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tumbuh. Marilah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga percik iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja, jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tidak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda, dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam melaksanakan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menabulkan benih sabda Allah, yang menggembirakan di ladang dunia yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang diilhami oleh Roh Kudus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia serta bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang kami kenangkan dalam Ekaristi ini, mereka yang telah dipanggil dari tengah-tengah kami oleh Tuhan, Cornelis Runesi, Fransina Runesi, Yohana Runesi, Antonius Runesi, Putra Runesi, Elton Gabriel, Lucy Maitimo, maupun siapa saja sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, beroleh belas kasih dan kerahiman Allah. Semoga benih-benih iman yang telah ditaburkan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, menjadi pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Kristus, sehingga mereka beroleh kehidupan yang kekal. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita mempersembahkan dalam hati masing-masing intensi dan permohonan pribadi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, sabarlah dengan kami. Berikanlah waktu kepada benih yang telah ditaburkan oleh Putra-Mu dalam hati kami untuk bertumbuh dan menggapai surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, terimalah Mada Bakti 2, 3, 4. You
segala hasil karya. Semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan. Roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Kita siapkan Kudus Mada Bakti 250. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah
Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan semayam di hatiku. Mada Bakti 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku jalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan cintaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu, maka kami mohon, semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami sambut ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya di akhir zaman nanti dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 15-16 Juni 2024. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 8 dan 9 Juni 2024 sebesar Rp22.500.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp3.950.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.545.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp473.000. Sumbangan untuk stasi Lapandan Paroki Makale amplop sebesar Rp44.260.000 dan kantong hijau sebesar Rp12.673.000. Atas sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan.
Riki Hamdani Ham dan Yasinta Yakub sebagai pengumuman ketiga. Wendy dan Regina Amelia Jisral, Daniel Tetan L dan Rizka Lisal sebagai pengumuman yang kedua. Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Titipan pengumuman, ada beberapa kelompok yang sementara mengusahakan pendanaan untuk aktivitas dan kegiatan mereka. Mari kita membantu dan menolong mereka ketika kita akan kembali ke kediaman kita nanti. Terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih juga untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Mari kita menutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Limpahkan kasih-Mu. Mada Bakti 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segala